Hey, what's up guys, balik lagi bersama gua Zu. Yang pasti tetap stay to the santuy. Dengan quotes kata-kata hari ini, sepandai-pandainya tupai meloncat pasti jatuh juga. Dalam artian kata lain, sejomblo-jomblonya kalian pasti akan nikah juga. Tapi bagi kalian yang mau nikah namun belum ada pasangan, cobalah beli kaca atau enggak introspeksi diri ya. Masih di tema yang sama, yaitu tema nostalgia. Kali ini kita akan membahas film Jumanji yang dirilis pada tahun 1995. Dan bagi kalian yang Gen Z maupun Gen milenial pasti udah nggak asing banget tentang film kali ini karena sering muncul di TV-TV lokal. Ya pokoknya film-film kayak gini tuh cukup menghibur kita banget waktu tahun-tahun tersebut. Jumanji bakal berkisah tentang seorang anak kecil yang bernama Peter, di mana Peter ini menemukan sebuah game yang terlihat seperti game pada umumnya. Namun tanpa Peter sadari, game Jumanji tak dapat disetopkan ketika gamenya sudah dimulai, dan bahkan game ini sendiri sangatlah berbahaya dan bahkan bisa mengancam nyawa kalian. Dan bagaimanakah caranya Peter dan juga kawan-kawan menghadapi game tersebut? Mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa intro dulu cuy. Di Brantford, Amerika Serikat, lebih tepatnya di tahun 1869, terlihatlah dua bocil FF yang nampaknya sedang ketakutan membawa sebuah kotak. Merasa diri mereka udah jauh dari perkotaan, dari situlah kedua bocil itu memutuskan untuk mengubur kotak itu dan berharap tidak ada yang menemukan kotak itu lagi selain mereka. Come on, we're almost rid of it. Caleb, it's after me! What if someone digs it up? God have mercy on his soul. 100 tahun kemudian setelah insiden itu, lebih tepatnya di tahun 1969, dan masih di kota yang sama, terdapat seorang anak kecil yang bernama Alan. Di mana Alan ini berusaha melarikan diri dari beberapa pembuli yang nampaknya ingin menghajar dirinya, dan Alan pun memutuskan untuk pergi ke pabrik milik sang ayah yang bernama Sam. Di dalam sana, Alan pun bertemu dengan seseorang yang bernama Mang Duta, di mana Mang Duta ini menunjukkan sepatu buatan dirinya dan berharap di masa depan nanti akan menjadi gebrakan baru. Mang Duta lalu berkata kepada Alan bahwasannya dia berniat untuk menunjukkan desain terbarunya kepada ayahnya si Alan, yaitu Sam. Kali aja sepatunya dicetak dengan skala besar. Nggak lama kemudian, tiba-tiba sang ayah pun pada akhirnya datang di tempat tersebut dan menyadari bahwasannya anaknya datang kembali ke pabrik ini karena takut dibully. Sang ayah yang sudah mulai jengkel pun pada akhirnya memberikan sedikit kata-kata motivasi kepada Alan agar Alan ini berani menghadapi para pembuli yang membuli dirinya. Namun Alan yang sudah mulai muak kepada bokapnya pada akhirnya menaruh sepatu di tempat yang salah lalu meninggalkan tempat tersebut. Dan tiba-tiba... What was it you wanted? Just a minute, sir. Who did this? I did, sir. Alan yang merasa situasi sudah aman pada akhirnya keluar secara perlahan. Namun tanpa diduganya, ternyata para pembuli ini bersembunyi di balik pepohonan hingga mereka semua pun pada akhirnya keluar. Ketua pembuli itu yang bernama Billy lalu berkata kepada si Alan bahwasannya Alan dilarang untuk mendekati pacarnya kembali yang bernama Sarah. Alan pun berkelit bahwasannya Sarah merupakan teman dari dirinya. Namun Billy yang gak percaya pada akhirnya menghajar Alan bersama teman-temannya, hingga Alan ya terlihat miris banget lah pokoknya. Doesn't mean you can hang around with my girlfriend. We're just friends. Not anymore. Get him! Gak lama berselang setelah akan hal itu, Alan pun tiba-tiba mendengar sebuah dentruman yang sangat amat keras hingga pada akhirnya dia pun mengikuti suara dentruman tersebut. Sampai masuk ke dalam sebuah proyek dekat sana dan pada akhirnya dia pun menemukan kotak yang dikubur 100 tahun yang lalu. Alan pun pada akhirnya membuka kotak raksasa itu yang ternyata berisikan sebuah game jadul bernama Jumanji.
Nggak pakai lama, Alan pun langsung membawa kotak game itu untuk pulang ke rumah miliknya yang terlihat rumahnya Alan ini begitu besar. Sesampainya di rumah, Alan pun pada akhirnya dengan cepat membuka kotak game jadul Jumanji itu yang ternyata berisikan 4 pion, 2 dadu dan juga beberapa kata-kata di game tersebut. Kalau dilihat sekilas, game ini sendiri mirip banget dengan ular tangga dan cara mainnya mirip dengan Monopoly. Sang ibu yang pulang mengagetkan si Alan dan Alan tanpa sengaja melempar 2 pion yang dia sedang pegang dan 2 pion itu berdiri kokoh di atas papan tersebut. Di malam harinya, sang ayah maupun sang ibu ternyata ingin menghadiri sebuah acara penting dan dia pun akan meninggalkan Alan seorang diri di rumah. Sang ayah juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh si Alan karena mau melawan para pembuli walau harus bonyok dikit. Nggak lama kemudian, Sam pun mengeluarkan sebuah brosur pondok kepada si Alan yang ternyata si Sam ini berniat untuk memondokkan anaknya. Alan yang merasa hidupnya selalu diatur-atur dan bahkan harus membawa nama besar kedua orang tuanya, dia pun seakan merasa kesal dan bahkan terlibat cekcok oleh sang ayah. Sampai di mana Alan pun mengatakan bahwasannya dia tak akan berbicara dengan sang ayah kembali hingga pada akhirnya sang ayah dan juga sang ibu pun pergi meninggalkan si Alan. Dari situlah Alan yang nampaknya udah gelap mata berniat untuk minggat dari rumah dengan mengemasi barang seadanya. Tiba-tiba bel pun berbunyi hingga Alan pun mengecek, ternyata yang ngebel adalah si Sarah yang ternyata Sarah ini membawakan sepeda milik si Alan yang sebelumnya dicuri oleh para pembuli. Sarah juga meminta maaf atas tingkah laku pacarnya yaitu si Billy yang bersikap egois kepada si Alan. Dia pun pada akhirnya mengembalikan sepeda si Alan. Nggak lama berselang mereka pun mendengar sebuah suara dentruman yang ternyata suara dentruman itu sendiri berasal dari papan game Jumanji. Mereka berdua dengan cepat langsung mengecek papan game tersebut. Lalu dari sana Alan pun membaca setiap peraturan yang berada di game itu. Dimulai jikalau salah satu player mendapatkan angka kembar di dadu, mereka ini dapat jalan 2 kali. Dan siapa saja yang sampai di titik tengah duluan, dia akan dapat memenangkan pertandingan. Dan di game itu juga ada beberapa perkataan bagi siapa saja kalian yang pengen meninggalkan kehidupan kalian, cocok banget main game ini. Alan langsung mengajak Sarah untuk main bersama, namun tanpa diduga si Sarah yang embung untuk main game papan-papanan langsung melempar dadu, namun hal itu sendiri dihitung permainan. Karena tentu aja sebelumnya si Alan ini tanpa sengaja melempar 2 pion dan lemparan dadu si Sarah sekarang dihitung sebagai permainan. Pion milik Sarah pun pada akhirnya bergerak sesuai angka yang dia dapatkan di dadu sampai pion itu berhenti, tiba-tiba muncullah sebuah kata-kata di bola hitam di tengah. Di mana kata-kata itu adalah makhluk bersayap ini sangat tidak menyenangkan, jadi kamu dianjurkan untuk melarikan diri. Sarah yang udah mulai ketakutan menyuruh Alan untuk menutup game ini, namun tanpa sengaja dentuman jam yang berbunyi membuat Alan melemparkan dadu dan ya, game pun berpikiran Alan telah melemparkan dadu tersebut. Pion Alan pun pada akhirnya bergerak sesuai angka yang didapatkan di dadu sampai di mana pion itu pun berhenti dan muncullah kata-kata di bola hitam di tengah, yaitu kau harus menunggu di sebuah jungle atau hutan sampai player lain mendapatkan angka 5 maupun angka 8. Dan tiba-tiba ngeri asli. Dan inilah Jumanji. ...26 tahun pun berlalu semenjak kejadian itu, di mana sekarang merupakan tahun 1995 dan terlihatlah bahwasannya rumah keluarga Alan sudah kosong. Di mana rumah itu sendiri berniat dibeli oleh mbak-mbak cantik bernama Nora dan juga 2 keponakannya yang akan menghuni rumah itu, yang dimana salah satunya adalah Mary Jane, enggak dong, dia bernama Judy dan juga Peter. Di mana emak dari Judy dan juga Peter nih sudah meninggal akibat sebuah kecelakaan dan mereka disebut dengan artian kata lain adalah yatim piatu. Judy dan juga Peter langsung berkeliling rumah itu sebentar sampai di mana si Peter ini langsung masuk ke dalam gudang dan berniat mengecek gudang itu. Kali aja di gudang itu dia ini dapat mainan yang dapat dia mainkan, namun tanpa diduganya di gudang itu dia ini malahan disambut oleh kelelawar jenis kelelawar Afrika. What
is it? Di keesokan harinya, tukang ahli perhewanan pun pada akhirnya dipanggil untuk mengecek gudang tersebut, yang dimana tukang itu pun berkeliling namun tak kunjung menemukan kelelawar tersebut. Judy menunjukkan foto kelelawar yang dilihat oleh adiknya, namun tukang itu pun ketawa karena kelelawar ini merupakan kelelawar jenis Afrika yang gak mungkin berada di Amerika. Tukang itu pun bercerita kepada dua bocil tersebut mengenai rumor yang beredar tentang rumah yang mereka tinggali sekarang yang merupakan rumah angker. Jadi di zaman dahulu kala, sang ayah bernama Sam telah dituduh membunuh anaknya yang bernama Alan, dan maka dari itulah rumah ini dijulukin rumah angker. I wouldn't want to live in a house where someone was murdered. Little Alan Parrish. I say his father did it. Di malam harinya kedua, adik kakak itu pun teringat kepada mendiang ibu dan juga ayah mereka, dan pada akhirnya tak bisa tidur di malam tersebut. Di keesokan paginya, Nora pun berangkat bekerja duluan karena dia udah kesiangan. Sementara Judy dan juga Peter yang juga akan berangkat sekolah, namun tiba-tiba mereka ini mendengar suara dentruman keras. Bukannya berangkat sekolah, kedua bocil itu pun berusaha mencari di manakah suara dentruman keras itu yang ternyata berasal dari gudang mereka. Setelah menemukan permainan jadul, Judy dan juga Peter yang merasa senang dengan cepat memainkan game itu dan gak jadi pergi ke sekolah. Berniat untuk menggeser dua pion yang berada di atas papan itu, namun ternyata dia ini gak bisa karena jelas dua pion itu milik si Alan dan juga Sarah. Pion yang dipegang oleh Judy juga tiba-tiba terjatuh dan pada akhirnya berdiri secara otomatis, yang mereka kira itu merupakan sebuah medan magnet. Nggak pakai lama, Judy pun langsung mengocok dadu itu dan pada akhirnya melemparnya. Setelah pion berhenti, tiba-tiba muncullah sebuah tulisan. Sedikit gigitannya akan menimbulkan efek bersin, gatal lalu kejang. Apakah yang dimaksud? Hingga tiba-tiba... Ternyata yang muncul merupakan nyamuk yang begitu ganas. Untungnya Judy berhasil menyingkirkan nyamuk tersebut dan sekarang merupakan giliran dari si Peter. Nggak pakai lama, Peter pun langsung mengocok dadu itu dan melemparkannya, di mana Peter mendapatkan angka kembar, lalu clue pun kembali muncul. Clue itu berbunyi, ini bukanlah misi yang mudah, monyet-monyet akan menghalangi ekspedisi berikutnya. Dan ya, monyet-monyet itu pun pada akhirnya muncul yang berada di dapur mereka. Namun untungnya monyet-monyet ganas itu tak menyerang mereka, melainkan langsung pergi lewat jendela. Judy yang menyadari ini semua merupakan ulah dari gamenya berusaha membaca lagi keterangan dari game itu. Jadi intinya, para player sendiri dituntut untuk menyelesaikan game itu untuk menghilangkan segala konsekuensinya. Konsekuensi itu bisa berupa untuk menghilangkan para monyet yang udah berkeliaran dan juga nyamuk yang berbahaya sebelumnya. Lalu jikalau salah satu player udah mencapai garis finish, mereka ini harus berteriak Jumanji. Maka dari itulah sekarang Alan masih terjebak di hutan entah berantah karena Sarah nggak mau melanjutkan permainannya. Oke lanjut, sekarang merupakan giliran dari Peter kembali karena dia mendapatkan angka kembar, di mana dia pun mengocok dadu lalu melemparkan dadu tersebut. Pion pun lalu berhenti, di mana kata-kata pun kembali keluar, yaitu dia menyukai dagingmu, taringnya sangat amat panjang dan kau lebih baik mengganti tempat bermain. Dan apakah yang dimaksud? Pokoknya ngeri dah. Nggak lama kemudian ada seseorang yang terlihat compang-camping, di mana dia dapat menggocek singa tersebut dan berhasil mengurungnya di salah satu kamar. Tentu aja dia adalah Alan yang udah berhasil survive di hutan selama 26 tahun. Sesuai peraturan di game Jumanji sebelumnya, si Alan akan dapat keluar dari hutan setelah player mendapatkan angka 5 maupun 8. Dan Peter dalam melempar dadu tadi mendapatkan angka 5 yang membebaskan si Alan dari hutan tersebut. Setelah itu Alan pun berusaha mencari orang tuanya ke sana kemari, namun dia ini merasa sedih karena tak kunjung menemukan orang tuanya. Judy dan juga Peter berusaha menjelaskan kepada Alan, setahu mereka rumah ini udah berkosong bertahun-tahun yang lalu dan bahkan ada rumor yang beredar mengenai Alan yang telah meninggal.
Mengetahui semua orang mengira dirinya telah meninggal, Alan pun pada akhirnya keluar dari rumah itu untuk melihat situasi yang sedang terjadi. Sampai di mana ada salah satu polisi yang hampir aja menabrak dirinya, di mana polisi itu adalah si Duta. Akibat tindakan sembrono yang dilakukan oleh Alan, dari situlah Alan pun pada akhirnya ditanya-tanya oleh Duta, dan untungnya ada Judy dan juga Peter yang menjawab pertanyaan tersebut. Di mana Judy ini menyampaikan bahwasannya Alan merupakan paman mereka yang berasal dari pasukan persatuan di Indonesia. Namun terkena cedera di bagian kepala akibat terkena sebuah benturan. Are you from around here? Indonesia. He was in the Peace Corps. Setelah akan hal itu, beberapa monyet yang berasal dari game Jumanji ternyata mengambil mobil milik Mang Duta dan dengan cepat langsung mengendarainya secara ugal-ugalan. Tentu saja Mang Duta berusaha mengejar mobilnya kembali, dan kesempatan itu diambil oleh Alan untuk pergi ke toko pabrik sepatu milik sang ayah. Di perjalanan, Alan pun melihat bahwasannya banyak sekali toko-toko yang berada di sekitaran tersebut telah tutup. Setibanya Alan di pabrik milik sang ayah, dia pun pada akhirnya kaget melihat pabrik itu ternyata udah tutup total. Alan pun pada akhirnya masuk ke dalam pabrik itu dan menemukan ada seseorang yang ternyata berada di dalam pabrik tersebut. Seketika itulah Alan pun menanyakan kepada orang itu mengapa pabrik ini tutup, hingga pada akhirnya orang itu pun menjelaskan kepada si Alan bahwasannya 26 tahun yang lalu pemilik pabrik sepatu ini yang bernama Sam kehilangan seorang anaknya yang bernama Alan. Menurut beberapa rumor yang beredar, ternyata Alan pergi melarikan diri dari rumahnya. Sam lalu mengerahkan semua apa yang dia miliki dari uang, tenaga, dan bahkan kesehatan dirinya untuk mencari sang anak, namun tak kunjung menemukannya. Setelah sekian lama mencari, kedua orang tua dari si Alan ini tak kunjung menyerah sampai akhir hayatnya, yang ternyata kedua orang tua dari si Alan telah meninggal dan telah pergi dari permukaan bumi kita tercinta ini 4 tahun yang lalu. Do you know what happened to this shoe factory? Like everything else in this town. Why would they close Paris shoes? Sam put everything he had into trying to find everything. Are the Parishes still around? I see him now and then. Setelah akan hal itu, Judy dan juga Peter berusaha menenangkan si Alan yang sekarang emosinya sedang bergejolak. Tanpa mereka ini sadari, tiba-tiba ada seorang mbak-mbak yang sedang mengendarai mobil dan gak lama kemudian dia pun bertabrakan. Setelah dicek, Judy dan juga Peter udah bisa menyimpulkan bahwasannya mbak-mbak ini terkena sengatan dari nyamuk besar sebelumnya. Pihak kepolisian yang berada di tempat itu pun menjelaskan kepada mereka bertiga bahwasannya udah ada 50 orang dengan gejala yang sama. Alan yang udah hidup 26 tahun di dalam hutan tiba-tiba instingnya pun connect dan menyuruh mereka berdua untuk masuk ke dalam mobil saat itu juga. Dimana benar aja nggak lama kemudian udah ada nyamuk jumbo di dekat mereka, dan dengan cepat Alan pun pada akhirnya tancap gas untuk cabut dari tempat tersebut. Oh, wait a minute. Wait. Sesampainya di rumah, Judy dan juga Peter menyuruh si Alan untuk membantu mereka menyelesaikan game Jumanji dengan cara melanjutkan permainan. Namun tentu aja ya kan, Alan yang udah trauma pun embung untuk main game itu lagi, dimana dia pun pada akhirnya pergi ke toilet untuk membersihkan seluruh badannya. Setelah akan hal itu, Alan pun bersedia untuk mengawasi mereka tapi tak mau ikut bermain kembali karena tentu aja beresiko bagi dirinya. Dimana sekarang merupakan giliran Judy, lalu Judy pun mengocok dadu tersebut lalu melemparkannya ke bawah. Namun apa, nggak ada yang bereaksi sama sekali dan bahkan pion pun nggak bergerak sama sekali. Alan pun menyadari suatu hal bahwasannya dirinya dan juga Sarah harus kembali masuk ke dalam permainan untuk menyelesaikan semuanya. Emang sekarang bukan lagi giliran si Judy, melainkan giliran si Sarah. Jadi berurutannya tuh ada Sarah, Alan, Judy, baru si Peter. Tentu saja nggak pakai lama, mereka bertiga pun pada akhirnya menghampiri rumah Sarah dan dengan cepat mengetuk rumah tersebut. Pintu lalu dibukakan oleh seseorang mbah-mbah yang dimana si Alan mengetahui itu adalah Sarah. Alan pun langsung menjelaskan siapa dirinya kepada si Sarah dan gak lama kemudian tiba-tiba... Whittle? What do you want? How do you know that? I was that little boy, Sarah. Sebangun dari pingsannya, Sarah pun pada akhirnya terkejut ketika melihat ada game Jumanji di dekat sana karena dia udah bolak-balik pergi ke psikiater untuk melupakan game tersebut.
Melihat Sarah yang begitu panik, Alan pun berusaha menenangkan si Sarah sambil mengatakan bahwasannya kita harus bisa menyelesaikan game ini. Karena tentu aja kalau gamenya nggak selesai, semua masalah yang sedang terjadi nggak bakal selesai juga. Sarah yang udah mulai tenang pada akhirnya setuju untuk ikut main game Jumanji lagi. Namun 1 jam berlalu, Sarah tak kunjung melemparkan dadunya. Sampai Alan yang udah merasa kesal pada akhirnya menipu si Sarah hingga Sarah pun tanpa sengaja melemparkan dadunya dan pada akhirnya pionnya pun berjalan. Seperti biasa setelah pion berhenti, nggak lama kemudian tiba-tiba clue pun muncul. Yang berbunyi, mereka lebih cepat tumbuh dari bambu, jagalah dirimu atau mereka akan mengejar kamu. Dan tiba-tiba Alan yang udah berkecimpung 26 tahun di dunia perhutanan mengetahui bahwasannya tumbuhan itu akan dapat memakan manusia, jadi mana dia dengan cepat langsung menyelamatkan Peter yang hendak dimakan. Mereka pun pada akhirnya mencari ruangan lain selain ruangan itu yang sekiranya akan jauh lebih aman. Sarah yang udah benar-benar ketakutan akan pergi melarikan diri dari tempat itu, namun untungnya Alan dengan cepat menangkap si Sarah karena kita harus melanjutkan permainan. Alan langsung membawa mereka semua ke ruangan perpus untuk melanjutkan permainan itu yang dimana sekarang merupakan giliran dirinya. Sebelum melanjutkan permainan, kedua orang itu pun diminta oleh Judy dan juga Peter berjanji kepada mereka apapun yang terjadi permainan harus tetap berlanjut. Karena melihat sikap si Sarah yang labil, Judy maupun Peter ini takut kalau salah satu dari mereka akan kesedot ke Jumanji, game akan tidak dilanjutkan. Dari situlah Alan menyuruh Sarah untuk berjanji dan pada akhirnya mereka berempat pun berjanji apapun yang terjadi game akan tetap dilanjutkan. Lalu Alan pun melemparkan dadunya dan clue pun kembali muncul yang dimana berbunyi bahwasannya akan ada munculnya seorang pemburu liar dari dalam hutan. Dan siapapun yang melihatnya akan ketakutan bak layaknya seorang anak kecil. Alan pun pada akhirnya mengetahui siapakah pemburu itu, dia the one and only bernama Van Pelt. From the darkest watch, feel just like a child. Van Pelt. Kejar-kejaran pun pada akhirnya terjadi sampai keluar rumah di mana si Van Pelt berusaha menembak si Alan tapi tak kunjung ketembak. Mang Duta yang melihat akan hal itu berusaha menghentikan Van Pelt tersebut, namun apalah daya, Mang Duta merupakan seorang yang keroco. Setelah memutari kompleks sejenak, Alan pun pada akhirnya kembali ke rumah lewat jendela di mana dia menyuruh yang lain untuk mulai permainan. Namun Sarah ingin berkata sedikit kepada si Alan, namun perkataan itu membuat mereka berdua pun merasa cekcok hingga Judy yang menunggu mereka kelamaan langsung melempar dadu begitu aja. Clue pun pada akhirnya muncul yang bertuliskan, ini bukanlah sebuah petir, namun jikalau kau berada di tempat yang sama itu merupakan sebuah kesalahan. Alan yang menyadari suatu hal dengan cepat langsung membawa mereka untuk pergi dari sana dan tiba-tiba Don't be fooled, it isn't. Run! sayangnya papan game Jumanji dibawa oleh seekor burung pelikan yang pada akhirnya Alan pun langsung mengejar burung tersebut. Sementara itu, Van Pelt sendiri sedang ingin membeli persenjataan lebih lanjut karena sebelumnya amunisi dia telah habis. Setelah mengeluarkan emas yang cukup sangat amat banyak, pada akhirnya penjual toko pun menutup toko itu sementara dan mengeluarkan senjata yang paling bagus. Tentu saja nggak pakai lama, Van Pelt pun langsung mengambil senjata tersebut. Beralih kembali kepada Alan dan juga yang lainnya yang ternyata pergi ke sumber air terdekat dan benar saja burung pelikan ternyata berada di sana dan Alan berusaha memberikan umpan kepada burung pelikan tersebut. Burung pelikan itu yang sudah mendapatkan umpannya malahan menjatuhkan papan game Jumanji ke sungai di dekat sana, namun untungnya Peter yang sudah mengantisipasi akan hal itu berhasil mendapatkan papan game itu.
Berhasil mendapatkan permainan papan game Jumanji, mereka pun berniat untuk melanjutkan permainan di rumahnya. Akan tetapi di perjalanan mereka malahan bertemu dengan Mang Duta. Lalu Mang Duta yang merasa semua insiden aneh ini berasal dari si Alan berniat untuk menangkap dirinya. Alan awalnya berusaha memberontak, namun dia ini menyadari Van Pelt mengawasi dirinya dari kejauhan dan bahkan menembakkan satu peluru yang meleset. Dia pun pada akhirnya sukarela masuk ke dalam mobil polisi sambil memberikan sedikit aba-aba kepada Peter untuk melemparkan dadu. Peter yang menyadari dirinya sebentar lagi akan sampai ke garis finish berusaha bermain curang dengan tidak mengocok dadunya dan menaruh dadunya angka 6 dan angka 6. Tentu aja game Jumanji yang nampaknya tidak sebodoh apa yang dipikirkan oleh Peter malahan memundurkan pion Peter sejauh-jauh mungkin dan bahkan merubahnya menjadi kera. Tentu saja itu merupakan hukuman bagi dirinya yang telah bermain curang. Just a second. I'll be back soon. Peter, your hands! Look at your hands! Mereka bertiga lalu menumpang mobil warga setempat untuk sampai ke kota, namun sayangnya di kota ternyata sudah porak-poranda. Tentu saja akibat monyet dari game Jumanji sebelumnya yang mengacaukan kota tersebut, dan kesempatan itu diambil oleh para warga untuk melakukan penjarahan. Dilalahnya di sana sudah ada Van Pelt yang menunggu, di mana Van Pelt ini mengambil sebuah kesempatan untuk mengambil game Jumanji dari si Peter. Setelah dia berhasil mengambil papan game tersebut, Peter pun mengambil kembali papan game itu dan bersembunyi di salah satu mobil. Namun sayangnya gerombolan gajah dan juga hewan-hewan lainnya pun berdatangan dan menginjak-injak mobil itu hingga pada akhirnya Peter pun terjepit. Van Pelt langsung mengambil papan Jumanji itu kembali agar si Alan terpancing untuk menghampiri dirinya dan dia akan melakukan duel dengan Alan. Di lain sisi di mobil polisi kita pun diperlihatkan Alan yang berusaha bicara baik-baik dengan si Mang Duta sambil mengatakan yang sesungguhnya bahwasannya dirinya adalah Alan, anak dari Sam yang telah lama menghilang. Mengetahui akan hal itu, Mang Duta pun kaget dan dengan cepat langsung membuka borgolan si Alan. Di kesempatan itulah Alan pun pada akhirnya berkata kepada Mang Duta bahwasannya hanya dirinya lah yang bisa menyelesaikan semua masalah yang sedang terjadi. Dengan cepat dia pun memborgol Mang Duta dan akan pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun ketika mendengar siaran radio pihak kepolisian tentang kekacauan di kota, Alan pun berniat untuk mengambil mobil Mang Duta beserta Mang Dutanya untuk pergi ke kota. No, it doesn't mean much after 26 years. But I'm sorry. Sorry for what? It's me, Alan. There. I'll let you go. You are gonna stay. Those are my keys! Those are my keys! It's for your own good. You just stay there. Sounds like the armed perpetrator in the pith helmet and khakis you reported. Wait. Gently. All right. Gently. All right. Beralih kembali kepada Peter yang masih terjepit di sebuah mobil, untungnya berhasil diselamatkan oleh Judy dan juga Sarah. Mereka pun lalu mengikuti Van Pelt sampai masuk ke dalam salah satu Indomaret cabang Zoo Industri dan berniat untuk menggerebek Van Pelt di sana. Dengan menggunakan barang seadanya yang berada di toko itu, mereka pun berniat untuk melawan Van Pelt saat itu juga. Tentu saja laporan polisi pun masuk tentang seseorang yang bersenjata berada di salah satu minimarket cabang Zoo Industri. Nggak pakai lama, Alan yang mendapatkan laporan itu dari mobil polisi pun dengan cepat langsung tancap gas ke sana. Sementara di minimarket, kita pun diperlihatkan Sarah yang berhasil mendapatkan papan Jumanji itu, sementara Judy dan juga Peter langsung menyerang Van Pelt habis-habisan. Setelah semua hal yang terjadi, ternyata Van Pelt masih belum bisa dilumpuhkan dan bahkan si Judy dan juga Sarah sudah terpojok. Untungnya Alan sendiri datang tepat waktu dengan menabrakkan mobil polisi itu ke tumpukan rak demi rak. Setelah itu Mbak Nora yang baru saja pulang bekerja, dia ini mendapatkan banyak sekali berita-berita aneh di radio milik dirinya.
Sampai di mana dia yang sedang berhenti karena ada lampu merah tanpa diduga banyak sekali hewan yang lewat depan mobilnya dan tentu aja hal itu sendiri membuat dirinya pun merasa kaget. Dia pun buka pintu sejenak untuk melihat insiden yang terjadi, namun tanpa sengaja hal itu sendiri mengakibatkan salah satu monyet berhasil masuk ke dalam mobilnya. Mbak Nora lalu melanjutkan perjalanan seperti biasa sampai di mana ia ini kaget ketika melihat mobil yang ternyata berada di dalam mobilnya dan ya dia pun pada akhirnya oleng lalu nyusruk. Di minimarket kita pun diperlihatkan Mang Duta yang masih kesusahan membebaskan borgol di tangannya hingga pada akhirnya dia mengambil salah satu gergaji di sana untuk membebaskan tangannya dari borgol. Kembali kepada Alan, Sarah, Judy dan juga Peter di mana dengan papan Jumanji yang mereka bawa, mereka ini berniat kembali ke rumah. Namun seiring dengan berjalannya waktu si Peter ini makin terlihat seperti monyet yang pada akhirnya mereka harus cepat-cepat menyelesaikan game itu. Setelah membuka pintu rumah itu, terlihatlah rumahnya udah kayak kebun binatang. Di minimarket, Mang Duta yang berhasil membebaskan tangannya dari borgol yang mengikat dirinya dengan cepat mengendarai mobil menuju rumahnya si Alan. Di tengah perjalanan, dia pun bertemu dengan Mbak Sarah yang meminta bantuan dan of course dia bantuin. Namun tiba-tiba kembali ke permainan di mana Sarah hanya tinggal mendapatkan angka 12 untuk memenangkan pertandingan itu. Namun sayangnya Sarah hanya mendapatkan angka 3. Di saat pion berhenti, clue pun pada akhirnya muncul yang berbunyi setiap bulan saat 1/4 bulan akan selalu turunnya hujan. Tanpa diduga, tiba-tiba langit-langit di rumah itu pun menjadi gelap dan langsung turunnya hujan. Tentu saja akibat air hujan itu membuat mereka ini kebanjiran dan harus bertahan di atas sebuah lampu. Masalah tak cukup sampai di situ saja, melainkan tiba-tiba munculnya seekor buaya yang sangat amat besar hingga membuat mereka semua pun panik. Tentu saja Alan yang menyadari Sarah dalam bahaya dengan cepat langsung loncat untuk menghadapi buaya itu one by one. Sementara di luar, Mang Duta dan juga Norah yang udah sampai di pintu depan dengan cepat mendobrak pintu itu karena tak bisa dibuka. Lalu apakah yang terjadi? Dan ya, you know lah. Akibat penyelamatan yang heroik itu, Sarah pun berniat untuk mencium si Alan. Namun Alan yang embung langsung berkata bahwasannya kita harus melanjutkan permainan. Karena tentu aja ini bukanlah happy ending dan permainan masih harus berjalan. Dimana sekarang merupakan giliran dari si Alan dan Alan pun dengan cepat mengocok dadu lalu melemparkannya. Dimana dia mendapatkan angka 7 dan 3 angka lagi dia hampir aja memenangkan permainan tersebut. Di mana kata-kata pun pada akhirnya muncul yang berbunyi waspadalah terhadap lantai yang kau pijak karena lantai itu sendiri lebih cepat menghisap daripada pasir. Lalu yang terjadi Okay, stay calm. Grab on! karena daya hisap yang begitu kuat, mereka pun tak dapat menolong si Alan dan Judy dengan cepat langsung memainkan permainan berikutnya. Clue berikutnya pun muncul yang berbunyi akan ada sebuah pelajaran yang akan kau pelajari. Jadi terkadang kita harus mundur satu langkah sebelumnya, yang pertanda Judy ini mendapatkan sebuah game bonus. Jadi sebuah hisapan yang sedang menghisap si Alan tuh udah nggak ada. Sekarang merupakan giliran Peter dan Peter pun langsung jalan saat itu juga. Setelah pion berhenti, kata-kata pun keluar yang berbunyi perlu bantuan, mengapa kau masih menunggu saat ini juga? Kami akan membantumu keluar, kami masing-masing memiliki 8 kaki dan tiba-tiba Need a hand? Why, you just wait. We'll help you out. We each have 8. dan ya, itu adalah laba-laba yang begitu banyak di mana dengan cepat Peter langsung turun ke bawah menuju gudang di belakang rumah halaman mereka untuk mengambil kapak.
Sementara Alan dan juga Sarah yang gak bisa ngapa-ngapain bergantung kepada Judy yang membantu mereka dengan mengusir laba-laba tersebut. Namun Judy ini gak iyeng kalau di belakangnya udah ada tumbuhan karnivora yang pada akhirnya langsung menyerang dia di bagian lehernya. Sementara Norah yang baru sampai ke rumah, dia pun kaget ketika melihat rumah udah porak-poranda, apalagi ketika melihat Peter yang udah kayak monyet. Namun Peter yang mengira Norah akan menjadi beban, dia pun menyekap si Norah di sebuah ruangan gitu. Peter lalu melanjutkan perjalanannya lagi masuk ke dalam gudang dan kaget ketika melihat kakaknya udah disengat oleh tumbuhan karnivora dan langsung menyerang tumbuhan itu. Judy yang udah setengah sadar langsung membawakan game Jumanji kepada si Sarah dan menyuruh Sarah untuk jalan dengan menggunakan mulutnya. Kata-kata pun muncul yang berbunyi, "Kau hampir sampai dengan segala hal yang kau pertaruhkan." Namun sayang, tanah sekarang akan segera berguncang dan tiba-tiba... Sangat disayangkan di insiden itu, Judy pun pada akhirnya pingsan dan bahkan tanah terbelah menjadi dua. Akibat hal itu, Alan pun pada akhirnya berhasil terbebas dan akan kembali melanjutkan permainan karena ini merupakan giliran miliknya. Ketika Alan akan melemparkan dadu, tanpa diduga tiba-tiba Van Pelt pun muncul dan menyuruh si Alan untuk tidak bergerak. Alan lalu berdiri sambil berpura-pura menyerah di mana dia melemparkan dadu dengan menggunakan tangan satunya. Salah satu dadu mendapatkan angka 1 dan salah satunya lagi masih bergelinding hingga Van Pelt yang kesal pun pada akhirnya menembakkan senjatanya. Lalu tiba-tiba... Alan pun pada akhirnya memenangkan game Jumanji itu karena dia telah mendapatkan 3 angka dan pada akhirnya dia pun berkata Jumanji untuk menyelesaikan permainan berbahaya tersebut. Semua yang keluar dari Jumanji pada akhirnya dihisap kembali, termasuk juga dengan Van Pelt. Ya, tepat sekali, Alan dan juga Sarah pun kaget karena mereka ini kembali ke masa lalu, lebih tepatnya di tahun 1969. Nggak lama kemudian, ayah dari si Alan yaitu Sam pada akhirnya pulang dan dengan cepat langsung dipeluk oleh Alan karena Alan sangat amat menyayangi ayahnya. Dia pun meminta maaf dengan apa yang terjadi dan sang ayah juga ikut minta maaf, yang dimana Sam pada akhirnya membebaskan anaknya untuk memilih sekolahnya sendiri. Setelah akan hal itu, di malam harinya Alan dan juga Sarah mengikat game Jumanji dengan menggunakan pemberat lalu melemparkannya ke sungai. Dengan berharap tidak ada yang menemukan game itu lagi selain mereka. ...26 tahun pun berlalu setelah kejadian itu, di mana kita ini diperlihatkan Alan dan juga Sarah yang ternyata sudah menikah. Dan bahkan sekarang Sarah sedang hamil besar, di mana di pesta Natal itu mereka pun mengundang semua warga yang berada di tempat tersebut. Termasuk juga mengundang kedua orang tua dari Judy dan juga Peter yang pada akhirnya muncul di sana. Namun sangat disayangkan, Judy dan juga Peter ternyata nggak mengingat siapa itu Alan dan juga Sarah. Mengetahui akan hal itu, mereka berdua pun hanya bisa berterima kasih kepada bocil FF tersebut karena telah menyelamatkan mereka dan juga menyelesaikan game Jumanji. Scene pun pada akhirnya ditutup, di mana kita ini diperlihatkan bahwasannya game itu terdampar di sebuah pantai dan film pun berakhir. Dan bagaimana nih guys menurut kalian keseruan di dalam film kali ini? Apakah kita lanjutkan ke film berikutnya? Dan bagi kalian yang mau dukung kami beserta jajaran yang bekerja di balik layar, langsung aja klik Saweria yang berada di deskripsi di bawah. Gua Zu beserta jajaran yang bekerja di balik layar sekaligus juga Mang Editor yang kece abis mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di the next konten berikutnya.
Adios, aka bye-bye.